Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah di Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan masih di pembahasan tentang kesunahan yang ada di dalam sholat. Sunah-sunah yang ada di dalam sholat. Ini bagian yang ketiga kalau nggak salah. Yang ke-13 sekarang. Yang sebelumnya kita bahas yang kedua sampai yang ke-12, sekarang yang 13. Sukutul ma'mum, sunnah sukutul ma'mum wa insatuhu li qiraatil imamihi. Sunnah untuk si makmum berdiam diri, diam mendengarkan bacaan imam. Ya. Dan mendengarkan bacaan imam ini, kalau misalkan si makmum ini paham tentang tafsir, maka menggaungkan tafsirnya itu di hatinya, itu lebih bagus lagi. Bukan dengan lisannya, tapi dengan hatinya. Jadi menafsirkan atau menafsiri bacaan yang dibaca oleh imam. Itu juga bisa menjadikan kekhusyuan. Kalau enggak, ya gaungkan atau gemakan bacaan imam itu di hati kita. Kemudian yang ke-14, qiraatul Fatihah lil ma'mum ba'da ta'min. Sunnah bagi makmum untuk membaca Fatihahnya ini setelah amin. Bukan sebelumnya ataupun bukan waktu membaca suratnya si imam. Dan imam sunnah untuk berhenti sejenak setelah mengucapkan amin untuk memberikan kesempatan bagi makmum membaca Fatihah. Kemudian yang ke-15, tatwilur raka'atil ula ala tsaniyah. Yang ke-15, sunnah memperpanjang rakaat pertama lebih dari rakaat kedua, ai tatwilu qira'ah faqat, memanjangkan bacaan surat setelah Fatihahnya. Jadi memilih surat yang agak panjang kalau di rakaat yang pertama, dan rakaat kedua lebih pendek dari yang pertama. Kemudian yang ke-16, takbiratul intiqalat. Ya, takbir itu yang hanya yang rukun hanya satu. Takbir yang wajib itu cuma satu, yaitu takbiratul ihram tok. Kalau takbir yang di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Namanya takbir intiqal, takbir berpindah. Jadi aba-aba untuk berpindah. Ai qaulu Allahu Akbar indal intiqal min kulli ruknin. Setiap berpindah dari rukun illa i'tidal, kecuali i'tidal. Kalau i'tidal tidak pakai takbir tapi tasmi' namanya. Wa yusannu maddut takbir ila an yasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Sunnah memanjangkan takbir sampai rukun, misalkan dari berdiri nih, baca surat, kemudian mau rukuk, maka mengucapkan takbir Allahu Akbar sampai rukuk, memanjangkannya itu sampai batas rukun selanjutnya yang dia mau pindah itu. Nah, yang ke-17 tasmi, khusus untuk i'tidal aja. Indal i'tidal yaitu namanya tasmi. Tasmi itu wahwa qaulu sami'allahu liman hamidah. Ya, sami'allahu liman hamidah. Wa yusanu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Dan semuanya itu disunahkan bagi imam, bagi makmum, juga bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Seperti dikatakan dalam Zubat, untuk semuanya ini ada di dalam Zubat disebutkan wa wad'ul yumnahu ala qu'il yasar asfala sadrin nadiran mahalla sujudihi wajhatu wajhiyal kulla. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya, ada nazamnya di dalam Zubat. Kemudian yang ke-18, yusannu fir ruku'i maddud dhahri wal unuq. Sunnah di
apa namanya rokok maddud dhahri wal unuq. Jadi antara punggung sama leher itu disejajarkan. Wa nasbu sakaihi wa fakhidaihi, dan meluruskan betis dan pahanya. Jadi bukan nekuk. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, dan antara kaki kanan kiri itu direnggangkan sejarak 1 jengkal. Shibir, 1 jengkal. Maka itu kalau misalkan ada orang yang menempelkan kakinya ke kaki sebelahnya, itu kan sebetulnya tidak ada sunnahnya karena akan mengganggu. Di samping itu akan melebihi shibir. Kalau kita berusaha nempelkan kaki kita ke kaki yang sebelah kita, maka kita akan melebar posisi kaki kita melebihi 1 jengkal ini. Padahal disunahkan kan 1 jengkal. Apalagi kalau yang sebelahnya itu lari, maksudnya menjauh. Kita akan nguber lagi, tambah gede kan. Kemudian wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, dan sunnah menggenggam lututnya dengan kedua tangan. Jadi lututnya itu digenggam. Sunnah. Posisi tangannya di lutut, kedua lututnya. Wa kashfuhuma, dan posisinya itu menggenggam tapi tangan kita terbuka. Wa tafriqul asabi' tafriqan wasatan, dan posisi menggenggamnya itu merenggang. Jadi bukan kita menggenggam seperti ini, atau bukan muncup gini, tapi nempelkan ke lutut kita dengan posisinya itu merenggang. Antar jari jemari itu merenggang. Wa taujihuha lil qiblah wa fathu basarihi, dan menghadapkan posisinya ini, punggungnya ini ke kiblat posisinya. Wa taujihuha lil qiblah wa fathu basarihi, dan membuka matanya memandang tempat sujud. Wa ayujafar rajulu mirfaqaihi an janbaihi, dan kalau orang laki dibuka ketiaknya. Ya, jadi lengannya itu dibuka kalau orang laki. Wa batnahu an fakhidahi, dan perutnya itu juga dijauhkan dari pahanya. Itu kalau orang laki. Wa nadru ila maudhi'i sujudi, dan memandang ke tempat sujud. Kalau perempuan sebaliknya. Kalau perempuan menutup kedua lengannya ini menutup. Wa nadru ila maudhi'i sujudihi wa tarku khafdi ra'sihi wa dzikr ma'thur, dan tidak menurunkan kepalanya, tapi lurus kepalanya ini dengan punggungnya lurus. Bukan menenggelamkan kepalanya itu. Jadi jengkluk begini. Enggak, itu malah makruh. Kemudian sambil membaca zikir yang sudah ada riwayat. Zikir maksudnya apa? Subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Kalau ditambahi boleh, asal bukan imam, yang makmumnya makmum umum, yaitu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa asabi wa mastagaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Tapi ini kalau posisi bukan imam. Kalau imam yang makmumnya umum, maksudnya umum ini orang-orang di jalan atau masjid yang di tepi jalan, maka cukup membaca Subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali aja. Tidak lebih dari itu. Kemudian wa yusannu fil i'tidal, setelah itu i'tidal. Irsalu yadayhi fi. Di i'tidal sunnah untuk meluruskan kedua tangannya di sebelah pinggang. Jadi ke orang baris, meluruskan, bukan sendakap lagi kayak di waktu qiyam. Wa an yagula hala rafirasi, dan ketika mengangkat kepalanya untuk kembali ke i'tidal atau kembali ke qiyam, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan juga membaca zikir yang ma'thur atau zikir yang sudah warid. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada beberapa riwayat, ada yang tidak ada, ada yang ada. Kemudian ada tambahan al-thana wal majd ahaqqu ma qala abdu wa kullun laka abdun la mani lima ataita
wala mu'ti manata wala yanfa'u dal jati mikal jat, tapi ada juga riwayat yang berbeda lagi. Nah. Kemudian yang ke-20. Yang ke-20 kunut yang insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang insyaallah, muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wa akhirah, wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi al-Fatihah.